Halo Sobat RSHD, sekarang di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai ada pelayanan Yasin, yaitu pelayanan kerohanian pasien dari unit kerohanian RSHD Barabai. الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSHD Barabai, selamat datang Baturai, bincang santai seputar RSHD Barabai. Saya Mili akan menemani Sobat RSHD selama beberapa menit ke depan dengan topik yang pastinya sangat menarik. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang tema yaitu Yasin, pelayanan kerohanian pasien. Sudah hadir bersama kita narasumber yaitu Ustadz Ali Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RSHD semua, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, makasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sapa dulu Ustazah, Sobat RSHD-nya. Assalamualaikum Sobat RSHD, perkenalkan nama Ulun Mina Utaiba dari unit kerohanian RSHD. Baik, terima kasih. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga yaitu Ustazah Erina Natasha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Baik, kita sapa dulu Ustazahnya, Sobat RSHD Barabai. Halo Sobat RSHD, perkenalkan nama Ulun Erina Natasha dari unit kerohanian Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih. Baik, kita akan membahas tema tentang inovasi Yasin. Jadi, apa itu Yasin? Nah, jadi siapa yang akan menjawab narasumbernya? Ustadz Ali? Boleh. Silakan Ustadz. Baik, Yasin ya, ini namanya agak menarik. Kalau kita dengar Yasin biasanya ingatnya malam Jumat. Iya, Satu benar. kan. Kedua, ketika menghadapi orang yang sudah mau meninggal, Iya, ya, benar. atau orang sudah meninggal. Nah, tapi di unit kerohanian ini berbeda. Ya, Yasin itu salah satu inovasi. Oh. Artinya pelayanan kerohanian pasien. Oh. Jadi salah satu inovasi dari kerohanian kepada pasien. Oh, iya. Jadi gini Ustadz, apa sih tujuan dari inovasi Yasin? Iya, tujuannya itu adalah terkait dengan pelayanan. Oh, iya. Jadi pelayanan kepada pasien dan keluarga, Oh, termasuk juga kepada karyawan. oh iya. Oh, jadi tujuannya semua ya? Ke Semuanya, pasien salah. dan juga karyawan. juga karyawan. Wah, baik. Baik Sobat RSHD Barabai, kita lanjutkan lagi pertanyaan kedua yaitu bagaimana alur pelayanan Yasin. Jadi siapa yang akan menjawab narasumber? Oh, Ustazah Mina Utaiba. Silakan Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair kepada podcast
Betul, Rai. Iya. Oke, sudah memberikan kami kesempatan. Ini perdana bagi kami para ustazah sebenarnya kan, kalau Oh, ustaz iya. sudah sebelumnya. Oh iya. Sebelum ulun jawab, ulun ingin menyampaikan sedikit sesuatu juga. Ini terkait dengan ada ustadz dan ustazah. Jadi kalau ustadz itu kan sebenarnya memang pelayanannya nanti ke pasien laki-laki. Oh iya. Sementara kami ke pasien perempuan. Oh jadi khusus ya? Oke. Nah itu mungkin informasi tambahan sedikit. Nah lalu kemudian tadi terkait dengan pertanyaan Pian, alur pelayanannya Iya. seperti apa, maka kemudian kami punya link permintaan kerohanian, pelayanan kerohanian kepada pasien itu bisa diisi oleh di spreadsheet. Nah untuk sementara ini memang itu permintaannya dari ruangan. Oh. Jadi bagian ruangan yang kemudian mengisi link tersebut. Adapun kemudian alur yang lain kadang bisa permintaan pribadi dari keluarga, dari karyawan mungkin yang punya keluarga yang sedang dirawat juga boleh seperti itu, atau kadang juga ada dari pihak keluarga kami mungkin ya, keluarga ustadz atau ustazah yang minta dimasuki atau kemudian diminta pelayanan itu alhamdulillah juga kami masuki. Oh. Oke, jadi seperti itu Bu. Oh iya. Jadi ada nomor pelayanan. Oke, ada di Oh. nomor pelayanan Unit. Yasin. Oh. Dan itu juga ada, kami sudah bikin ini. Alhamdulillah bawa. Nah ini jadi ini stikernya masih bertiga karena ustazah Oh iya. belum masuk. Nah jadi di sini ada ditempel di setiap ruangan, setiap kamar di pasien itu ada informasi terkait dengan layanan-layanan Yasin. Kemudian juga ada nomor HP-nya. Ya. Selain itu juga di Yasin itu kan sebenarnya nanti ada konsultasi dan seterusnya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Oh iya, ternyata lengkap ya. Iya. Iya, makasih Ustazah. Sama-sama. Baik Sobat RSAD Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang ketiga, yaitu jenis pelayan apa saja yang disediakan dari inovasi Yasin ini? Karena yang tersisa lagi narasumber kita yang ketiga yaitu Ustazah Erina Natasha. Silakan Ustazah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat RSHD semuanya, inggih. Jadi pelayanan Yasin itu ada 4 kebetulan. Yang pertama adalah konsultasi masalah kerohanian dan spiritual Islam. Lalu yang kedua ada bimbingan ibadah, doa, dan zikir untuk pasien. Dan yang ketiga itu ada nasihat Islami untuk menghadapi cobaan dan penyakit. Nah, mengingat banyaknya pasien yang drop atau merasa tertekan akan penyakitnya, jadi mari kita nasihati bersama-sama oleh pelayanan dari unit kerohanian. Lalu yang terakhir itu ada doa dan dukungan rohani via WhatsApp. Jadi ini sejenis konsultasi via WhatsApp. Jadi silakan menghubungi WhatsApp yang sudah tertera, lalu mengajukan pertanyaan. Semisal ada pertanyaan apa, terkait apa, lalu insya Allah mudah-mudahan Ustadz atau Ustazah bisa menjawab dan membantu permasalahan itu. Iya, itu. Wah, ternyata lengkap ya untuk jenis pelayanan yang disediakan dari inovasi Yasin ini ya. Baik Sobat RSHD Baik, bagaimana? Masih kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat itu siapa saja sih sasaran inovasi Yasin? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Iya, boleh. Oh, baik, Ustazah. Sasarannya tadi ada 2 ya. Yang pertama adalah pasien itu sendiri, kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga ini biasanya kadang kalau anaknya yang sakit, kemudian kadang ya tadi ada orang tuanya yang mungkin sedih. Nah, itu juga bisa orang tuanya yang kemudian kita nasihati, kita berikan dukungan untuk bisa bersabar ya, tawakal pada Allah. Iya. Kemudian yang kedua juga adalah karyawan, baik itu kemudian dari laki-laki atau perempuan ya, nanti ditangani oleh, kalau laki-laki oleh ustadznya, kalau perempuan dari ustazah. Iya. Oke, itu bisa juga nanti konsultasi masalah mereka pribadi juga boleh, atau kadang-kadang ibadah juga bisa. Intinya 2 tadi, pasien dan keluarga dan juga karyawan. Iya. Wah, ternyata lengkap sekali ya inovasi Yasin kita di RSHD Baik. Ternyata layanan inovasi Yasin kita itu adalah konsultasi masalah kerohanian dan spiritual Islami, terus bimbingan ibadah, doa dan zikir untuk pasien, nasihat Islami untuk menghadapi cobaan dan penyakit, doa dan dukungan rohani dengan lewat via WhatsApp. Terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz, Ustazah. Sebelum kita nutup, ada ingin disampaikan?
Nah, mungkin ada yang ingin kami sampaikan terkait ruangan unit kerohanian. Ruangan itu berada di ujung, di pojok jalan terakhir menuju Apiat, jadi lurus lagi ke dalam. Siapa saja boleh konsultasi, entah itu pasien, keluarga pasien, bahkan karyawan RSHD Darman Huri Barabai. Kami tunggu kedatangan kalian juga. Untuk jam pelayanan sama seperti jam kerja dari Senin sampai Sabtu. Ah iya, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita atas ilmu dan inspirasinya. Semoga menjadi amal jariah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Semoga pembahasan tentang inovasi Yasin bisa membuka mata dan hati kita semua bahwa merawat bukan hanya soal fisik, tapi juga jiwa dan iman pasien. Dan untuk Sobat RSHD Barabai, semoga apa yang kita dengarkan hari ini menambah kepedulian kita terhadap pentingnya dukungan spiritual dalam dunia kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channelnya YouTube RSHD Barabai Official dan media sosial RSHD Barabai Official lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Mili, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baturai, bincang santai seputar RSHD Barabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haris Fauridi, Kepala Unit Kerohanian RSHD Barabai. Sobat RSHD, kesehatan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga jiwa ataupun batin. Di RSHD Barabai, kami percaya bahwa kesembuhan sejati adalah kesembuhan yang holistik, yang menyentuh tubuh, pikiran, dan juga rohani. Yasin hadir sebagai bentuk kepedulian kami untuk mendampingi pasien secara spiritual, memberi semangat, ketenangan, dan harapan di tengah ujian sakit. Kami datang bukan hanya sebagai petugas, tapi sebagai sahabat dalam doa. Dan perlu kami sampaikan, pelayanan rohani ini gratis, tulus karena Allah, jadi mohon agar tidak memberi imbalan dalam bentuk apapun. Kami hanya menjalankan amanah dan salah satu ikhtiar kita bersama untuk kesembuhan seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.